Oke, terima kasih yang sudah mengingatkan. Oke, itu ya. Jadi, Bersama-sama. ya. Tadi ya, saya ulangi lagi, hukum waris adat di Indonesia itu ada 3 jenis, ini tergantung dari mereka, apa namanya, garis keturunannya berdasarkan menarik garis keturunan berdasarkan apa. Matrilineal itu berdasarkan garis keturunan ibu, patrilineal berdasarkan garis keturunan ayah, dan bilateral itu garis keturunannya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu dan bapak gitu ya. Kalau kita masuk, nah ini dia, sistem kewarisan masyarakat adat Jawa, parental atau bilateral. Ini ya yang masyarakat di Pulau Jawa pasti masih banyak yang menggunakan sistem kewarisan ini. Nah, ini mungkin juga nanti teman-teman mungkin di tempat teman-teman semua mungkin juga sistem kewarisannya masih menggunakan adat. Ini saya coba jelaskan. Dalam masyarakat adat Jawa berlaku sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah dan ibunya secara bilateral. Itu ya, udah paham ya kemarin ya. Pada masyarakat Muslim Jawa, pelaksanaan waris dan wasiat secara umum masih menggunakan sistem adat. Ada pula yang masih menggunakan sistem Islam. Nah, tapi mayoritas masih banyak yang menggunakan adat ya. Yang sistem Islam ini lambat laun sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat adat Jawa itu ya. Tapi sebagian yang orang yang mungkin masih menggunakan masih ada juga gitu ya. Cuman sudah berkurang yang menggunakan sistem kewarisan Islam ini untuk masyarakat Muslim ya. Kemudian berkaitan dengan ahli waris, pada umumnya ahli waris di masyarakat Jawa merupakan seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Ahli waris yang utama dan pertama dari dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian, dalam waris masyarakat hukum adat sangat mengutamakan hubungan darah. Di samping itu pula, prinsip saling menutupi bagi kelompok ahli waris satu terhadap hak waris kelompok lain. Ini sama ya seperti di hukum perdata, perdata umum, perdata agama, juga mungkin di beberapa kewarisan masyarakat adat di adat-adat yang lain itu sama. Jadi yang pewaris utama itu anak keturunannya gitu ya, anak dan keturunannya, dan itu juga ada prinsip saling menutup. Jadi kalau misalnya ada anak itu kan golongan pertama, yang keutamaan pertama. Nah, kalau misalnya tidak ada anak berarti kelompok yang ada di bawahnya itu tertutup atau tidak bisa mendapatkan waris. Gitu. Begitu juga seterusnya. Tapi kalau anak tidak ada, nah kelompok yang di bawahnya itu bisa mendapatkan waris. Tapi yang di bawahnya lagi tidak bisa gitu. Jadi ada juga prinsip saling menutup bagi kelompok ahli waris satu terhadap hak waris kelompok lain, itu sama ya. Oke. Ini yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Nah, ini model pembagian waris itu bagi masyarakat Jawa. Yang pertama itu pikul segendong, gitu ya. Pikul segendong seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Ini bagi masyarakat Jawa yang mata pencahariannya sebagai petani. Mereka membawa hasil panen ke rumah dengan cara anak laki-laki membawa pulang dengan cara dipikul, sedangkan anak perempuan membawa pulang dengan cara digendong. Asas pikul segendong itu berarti bahwa anak laki-laki mendapat bagian sepikul atau 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapat bagian segendong atau 1 bagian. Itu ya. Jadi model pikul segendong ini sama seperti sistem kewarisan Islam ya, 2:1. Gitu, anak laki-laki mendapat 2 bagian, tapi anak perempuan mendapat 1 bagian. Tapi biasanya ini dipraktekkan oleh masyarakat adat yang memiliki harta banyak gitu, mempunyai harta peninggalan banyak. Jadi meskipun yang perempuan ini cuma mendapatkan 1 bagian, tapi itu sudah besar. Angkanya sudah cukup besar di masyarakat adat tersebut gitu ya.
Kemudian di ponto-ponto atau dum-dum kupat, yaitu harta warisan dibagi oleh pewaris yang masih hidup dengan asas musyawarah keluarga. Jadi di ponto-ponto ini warisannya itu dibagikan ketika masyarakatnya itu masih hidup. Saya masih ingat ketika saya masih kecil gitu ya, di Jakarta itu, jadi kan mereka membagikan waris itu sebelum pewarisnya itu meninggal gitu. Dibagi-bagi, anak ini dapat biasanya kalau sana kontrakan ya. Betawi itu kontrakannya banyak. Nah, anak ini dapat kontrakan yang ini, dapat yang ini, dapat yang ini gitu. Nah, terus mereka bingung, ini waris apa bukan sih? Kan kalau misalnya dalam Islam kan waris itu setelah pewarisnya meninggal, ini namanya hibah kali ya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu waris adat gitu ya. Waris adat, ya kewarisan adat seperti itu bisa dibagi setelah pewarisnya meninggal atau ketika pewarisnya masih hidup itu dibagi-bagi. Nah, itu waris adat seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam hukum Islam yaitu pembagian waris itu ya setelah pewarisnya meninggal gitu. Yang kalau sebelum biasa kita namakan hibah gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi biasanya juga mereka itu dengan asas musyawarah keluarga. Seperti yang saya jelaskan kemarin, misalnya anak yang nomor 1 dia sudah kaya, sudah mapan, sudah berkecukupan gitu ya. Anak nomor 2 misalnya dia masih dikatakan masih belum mampu gitu ya, belum bisa mencukupi kehidupan keluarganya gitu, kehidupannya ya masih bisa dikatakan masih kurang gitu ya. Biasanya berdasarkan musyawarah keluarga, pembagiannya itu yang kaya dapat bagian harta warisnya lebih sedikit, yang miskin dapat harta warisnya lebih banyak. Itu saya itu kalau pembagian waris seperti itu saya menyaksikan, saya banyak menyaksikan juga gitu ya di masyarakat adat di sana gitu. Pembagian warisnya secara ini dum-dum kupat atau di ponto-ponto itu ya berdasarkan musyawarah keluarga. Jadi yang kaya dia rela gitu kan dapat bagiannya sedikit karena dia sudah cukup gitu, mempunyai hartanya sudah cukup. Nah, akhirnya yang masih ekonominya rendah gitu, itu mereka mendapatkan bagian waris lebih banyak gitu. Itu saya masih mengalami dan ya seperti itu adalah hukum waris adat gitu ya. Nah, ini susunan kelompok keutamaan waris masyarakat adat Jawa. Nah, jadi pembagian warisnya itu dilaksanakan secara menurun. Kalau tidak bisa, maka dilakukan secara ke atas atau ke samping. Jadi susunan kelompok keutamaan pertama itu adalah anak laki-laki atau perempuan keturunan mereka gitu ya. Anak laki-laki atau perempuan. Kemudian kalau tidak ada, punya anak gitu, maka biasanya jatuh ke ayah atau ibu atau nenek dan seterusnya. Nah, ini ya. Kalau misalnya dalam Islam kan ayah ibu itu masuk golongan pertama gitu ya, tapi kalau adat itu biasanya cuman ke anak-anak dulu. Tapi kalau nggak ada anak baru jatuh ke ibu, ke bapak atau ke nenek. Nah, kalau ini juga tidak ada, golongan kedua tidak ada, maka jatuh ke golongan ketiga, yaitu saudara-saudara si pewaris dan keturunan mereka. Nah itu jadi kalau ada sistem saling menutup. Kalau misalnya ini golongan pertama ada, berarti golongan kedua, ketiga tidak dapat. Seterusnya ya. Nah, prinsip kewarisan masyarakat adat Jawa. Nah, harta warisan itu tidak secara langsung dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Nah, biasanya mungkin karena mereka masih sibuk, kalau di masyarakat Jawa itu kan ada tahlilan ke berapa ya, 7 harian, berapa harian itu saya kurang paham ya, 100 harian, 1000 hari gitu misalnya. Nah, misalnya itu mereka tidak bisa langsung bagi karena masih sibuk ngurus tahlilan dan sebagainya gitu, menunggu gitu.
Atau misalnya apa namanya, memang harta tersebut ya belum bisa dibagikan gitu. Atau misalnya harta peninggalannya cuma rumah satu, sedangkan di rumah itu masih ada ibu atau masih ada anak apa yang menempati gitu, yang menempati, maka ditangguhkan dulu gitu pembagiannya, itu juga bisa seperti itu. Jadi mereka itu harta warisan itu nggak selalu langsung dibagikan, kadang ditangguhkan dulu atau menunggu misalnya semua keluarga berkumpul gitu kan. Biasa itu bisa juga seperti itu. Nah, ini dikenal juga prinsip penggantian tempat. Sama seperti hukum waris Islam juga dalam hukum perdata hukum waris dalam perdata umum, dikenal juga istilah pergantian tempat. Kalau kita istilahnya yang kemarin kita pelajari itu ahli waris pengganti gitu ya. Misalnya ahli warisnya ini meninggal terlebih dahulu sebelum si pewaris. Maka anak-anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu itu berhak menggantikan tempat ayahnya atau ibunya yang meninggal terlebih dahulu gitu ya, dan nanti mereka dapat bagian berapa. Nah, bagiannya itu nanti dibagi-bagi rata gitu ke apa namanya, ahli waris penggantinya itu ada berapa nanti dibagi rata gitu. Itu juga di dalam hukum waris adat mengenal ya ahli waris pengganti. Kemudian kedudukan anak angkat bisa sama seperti anak kandung. Nah, ini juga saya menyaksikan juga. Jadi anak angkat itu dapat harta warisan yang sama seperti anak kandung. Apalagi misalnya terlebih dia itu mungkin sudah diurus sejak kecil. Nah, itu tapi ini tidak melalui ini ya, tidak melalui putusan pengadilan kayak gitu. Nah, karena pembagian warisnya juga kan tidak berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan hukum adat gitu. Nah, itu bisa juga anak angkat itu dapat apa namanya, warisan yang sama seperti anak kandung. Nanti prosesnya kita belajar ya. Nah, ini dia gonogini. Seperti yang saya bilang kemarin, gonogini itu kan itu produknya Indonesia ya, asli Indonesia. Nah, itu seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya gonogini itu diambil dari hukum adat, gitu ya, yaitu hukum adat masyarakat Jawa, masyarakat adat Jawa. Jadi gonogini ini adalah asli Indonesia yang diambil dari apa namanya hukum adat Jawa, gitu ya. Jadi harta pencarian suami istri itu disebut harta bersama. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak bercerai atau ditinggal mati, salah satu pihak, maka harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu. Kemudian baru dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing. Gitu. Nah, jadi ketika pewaris meninggal setelah selesai biaya pemakaman dan lain-lain, harta yang tersisa itu, harta bersama itu dibagi dua dulu. Istri mendapat 50%, kemudian suami mendapat 50%. Saya meninggal ini suaminya gitu ya. Nah, kemudian yang 50% dari harta suaminya ini itu baru bisa dibagikan apa namanya, bisa disebut harta waris gitu ya. Nah, terus harta gonogini ini merupakan hukum adat dan kini justru telah diakomodasi menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 96 sampai 97 kompilasi hukum Islam. Nah, gitu. Jadi udah paham ya, gonogini itu dari hukum adat Jawa. Nah, ini harta gantung. Ini kemarin ada teman-teman yang bertanya, tapi saya tidak jawab karena akan saya jawab pada pertemuan kali ini biar lebih nyambung. Nah, harta gantung. Jadi biasanya itu kalau misalnya ahli waris itu membagikan hartanya itu sebelum pewaris kalau misalnya pewaris itu membagikan hartanya sebelum meninggal gitu ya, jadi dia sudah bagi-bagikan dulu, sudah beres urusan warisnya, bagian anak-anak sudah terpenuhi. Nah, tapi bagiannya itu apa namanya, hartanya itu tidak dibagikan semua.
dia sisihkan sebagian untuk kehidupan dia di masa tua, karena mungkin dia tidak mau merepotkan anaknya, gitu ya. Jadi dia mesti menyisihkan hartanya untuk kehidupan dia di masa tua, gitu. Nah, ketika si pewaris itu sudah meninggal, sedangkan harta yang dia sisakan itu masih ada, harta itu dinamakan harta gantung, gitu. Paham ya? Nah, jadi apa namanya, biasanya yang mendapat harta gantung ini adalah orang yang mengurus si pewaris di akhir hidupnya atau di masa tuanya. Misalnya kalau sudah tua, sudah renta gitu ya, itu kan diurus ya sama salah seorang anak, atau misalnya sama anak angkatnya, atau ya sama siapapun, pokoknya anak ini pewaris ini diurus sama seseorang gitu ya. Kemudian dia itu punya harta, yang masih punya harta, karena hartanya dia nggak bagikan semua, gitu. Nah, terus dia meninggal, si pewaris itu meninggal, nah hartanya itu kan masih tersisa, nah itu namanya harta gantung. Nah, yang berhak itu biasanya orang yang mengurus itu, gitu. Orang yang menjadi yang merawat si pewaris ketika si pewaris di masa tuanya itu ya. Atau bisa juga dibagi-bagi ke anaknya, jadi nggak semuanya dikasih ke orang yang ngurus itu, jadi nggak semua dikasih ke yang ngurus. Bisa juga dibagi-bagi, tapi tetap orang yang mengurus itu mendapat bagian lebih besar, gitu. Itu kalau ada lebihnya. Kalau nggak ada lebihnya, ya nggak ada harta gantung berarti ya. Itu ya. Oh ya, kemarin pertanyaannya juga begini, itu kan kalau misalnya si pewaris membagikan hartanya terlebih dahulu, kemudian dia punya sisa gitu ya, atau harta gantung. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi yang si pewaris, kemarin pertanyaannya mungkin seperti ini, si pewaris belum membagikan hartanya terlebih dahulu, tapi ada anak nih yang merawat, apakah dia mendapatkan bagian, bisa nggak dia dapat bagian yang lebih besar? Nah, itu tadi, kan ada asas musyawarah itu ya, di dalam hukum waris adat. Nah, itu bisa dimusyawarahkan nanti, bisa jadi anak yang merawat ini mendapat bagian lebih besar karena dia yang merawat, yang sudah banyak berkorban harta, waktu, dan segalanya lah buat si pewaris. Itu bisa berdasarkan musyawarah, dia bisa dapat bagian yang lebih besar. Tapi kalau misalnya ahli warisnya tidak setuju, ya mungkin tidak bisa dapat gitu. Tapi bisa juga misalnya mengajukan ke pengadilan gitu. Nah, nanti itu tergantung putusan hakim. Apakah hakim akan mengabulkan atau tidak gitu ya. Gitu. Penyelesaian konflik waris pada masyarakat adat Jawa. Konflik waris biasa disebut congkrah waris gitu ya, atau konflik waris. Ini biasanya konflik waris ini biasanya terjadi itu kalau misalnya pewarisnya itu sudah meninggal dan harta warisnya belum dibagi-bagi gitu ya. Makanya seperti yang saya bilang, tempat saya itu lebih banyak orang-orang itu membagikan hartanya itu sebelum meninggal gitu. Sebelum meninggal udah dibagi-bagi dulu pasti hartanya, karena ya nggak mau ada sengketa nanti setelah mungkin si pewaris meninggal itu gitu. Jadi kebanyakan ya itu karena congkrah waris atau konflik waris ini biasanya banyak terjadi kalau misalnya harta warisan ini dibagi ketika si sudah meninggal. Nah, kalau ini terjadi, nah maka ada beberapa tahapan cara penyelesaian konfliknya. Yang pertama, diselesaikan sendiri oleh seluruh anggota waris dengan musyawarah. Itu pasti yang paling utama gitu ya. Kalau hukum adat itu pasti musyawarah dulu. Tapi kalau misalnya tidak bila tercapai mufakat, kemudian dicatat ke pemerintah desa. Nah, ini nanti saya menjelaskan tentang ini ya, tapi nanti di akhir biar lebih nyambung. Gitu ya. Kemudian dicatat di pemerintah desa. Nah, terus tahap kedua diselesaikan dengan meminta pertimbangan tokoh masyarakat. Gitu. Biasanya kalau misalnya musyawarah juga nggak bisa, baru dipanggil tokoh-tokoh masyarakat, atau biasanya kalau
Jawa itu mungkin kiai yang lebih paham atau ya tokoh adat gitu ya, yang dituakan di masyarakat gitu, bisa dipanggil, kemudian musyawarah lagi. Nah, kalau misalnya terjadi mufakat, maka dicatat ke pemerintah desa gitu. Tapi kalau udah musyawarah sama keluarga nggak berhasil, sudah musyawarah menghadirkan tokoh masyarakat tidak berhasil juga, maka pilihannya itu yaitu tahap ketiga melalui proses pengadilan. Tapi biasanya proses pengadilan itu lebih banyak dihindari gitu ya. Nah, itu menghindari banget, jarang gitu. Kecuali benar-benar terjadi sengketa yang parah itu baru biasanya ke pengadilan. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya. Ya, sebentar. Saya catat dulu. Mbak siapa? Desi Rahmawati. Aditya Putri. Oh, salah. Oh, Aditya Putri. Aditya Putri. Ya, gimana, Mbak Aditya Putri? Jadi gini Bu, misalkan ada suami istri, nah suaminya itu udah meninggal, kan tadi kata Ibu kalau harta gono-gininya harus dibagi dulu. Kalau misalkan suaminya udah berwasiat atau berpesan pada istrinya, kalau misalkan hartanya diserahkan kepada istrinya nanti, jadi harta gono-gininya nggak dibagi Bu, jadi langsung diserahkan kepada istrinya, itu boleh nggak? Nah, itu juga saya kebetulan menyaksikan juga ya seperti ini. Jadi ketika suami istri ini punya harta, terus suaminya meninggal duluan, tapi udah nggak usah dibagikan dulu gitu ya, nggak usah dibagikan dulu, biar kamu simpan dulu gitu kan, maksudnya hartanya jangan dibagikan dulu gitu. Betul, Mbak? Iya, jadi nggak usah dibagi, tapi langsung diserahkan kepada istrinya. Kalau misalkan suaminya udah meninggal, nah nanti pembagian warisnya ketika jika istrinya sudah meninggal juga, baru nanti diurus pembagian untuk ke ahli warisnya gitu, Bu. Nah, itu nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa juga. Tapi tergantung ya anak-anaknya itu gimana gitu. Karena ada juga kasus bapaknya sudah meninggal, itu anak-anaknya itu minta hartanya itu cepat dibagikan gitu. Nah, itu kan kita belum tahu situasi kondisi. Oke, jadi tergantung situasi dan kondisinya nanti, situasi dan kondisi keluarganya gimana, mereka juga setuju atau tidak. Kalau misalnya hartanya itu tidak dibagikan, karena nanti bisa terjadi konflik gitu ya. Kalau misalnya anak-anaknya ada yang mau hartanya cepat dibagikan gitu, tapi kalau misalnya anak-anak sepakat hartanya tetap disimpan sama ibunya, itu nggak apa-apa gitu. Terus nanti dibagikan setelah ibunya meninggal, dibagikan dengan sistem musyawarah anak-anak gitu juga. Ya, Mbak Aditya Putri. Iya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bu, mau tanya. Tanya, Bu. Siapa? Yasir, Bu. Oh, ya. Yasir Hasan Rido. Ya. Ya, Bu. Mengenai harta gono gini, Bu. Nah, ada pertanyaan, Ibu. Apakah dalam tuntutan harta gono gini, Bu, dicantumkan pada saat putusan perceraian? Dan apabila tuntutan harta gono gini tidak dicantumkan, nah ini pada putusan perceraian, apakah masih bisa diminta kembali, Bu, pada hari setelah putusan atau berkekuatan hukum tetap begitu, Bu? Terima kasih. Karena ini keluar dari hukum adat ya,
mungkin biar lebih nyambung nanti, karena nanti kan kita belajar studi putusan juga ya. Nanti kita belajar studi putusan, Mas Yasir. Biar lebih nyambung nanti kita bisa sambil lihat putusannya, sambil kita pelajari putusannya gitu ya. Karena yang sekarang ini adalah hukum adat. Hukum adat itu tidak ada kaitannya sama pengadilan, gitu ya. Gimana Mas Yasir? Oh begitu ya Bu ya. Ini, Jadi tidak ada hubungannya begitu Bu? Iya, karena kan ini kalau hukum adat itu kan diselesaikannya secara adat, benar-benar secara adat. Nah, kecuali secara adat ini sudah tidak bisa, baru mereka datang ke pengadilan. Nah, pembahasan yang pengadilan tentang pembahasan penyelesaian waris di pengadilan itu kan sudah kita bahas kemarin, Ya. pertemuan kemarin gitu. Tapi Ya Bu. sekarang Mas Yasir mau tanya lagi tentang gonogini yang lupa dicantumkan gitu ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan besok insya Allah. Kita insya Allah besok pembahasan tentang putusan gitu ya Mas. Ya Bu, terima kasih. Nah, saya catat biar nggak lupa. Ya Bu. Oke, ada lagi? Bu mau tanya Bu. Bentar ya. Siapa? Muhammad Faisal Hamdi. Oke. Yang lanjutin kasusnya punyanya Mbak Didat Putri tadi. Kan sebelumnya bapaknya sudah berwasiat untuk diberikan kepada ibunya. Tapi emang si anaknya itu boleh nuntut ke pengadilan Bu. Emang diterima Bu kasusnya? Boleh dong. Boleh. Untuk mendapatkan haknya. Tapi kan sudah berwasiat kan Bu. Loh, ya itu nanti sebelum bapaknya meninggal kan hartanya sudah diwasiatkan. Nah tentu kan itu bukan jadi harta waris dong Bu. Belum jadi harta waris tentunya. Itu kan gini ya Mas Faisal Hamdi. Kalau bapaknya itu sudah meninggal, seharusnya itu kan kalau dalam hukum positif ya, atau hukum perdata umum atau perdata agama, ketika si bapak itu meninggal, nah maka harta peninggalan si bapak ini itu adalah harta waris gitu. Kalau ini luar hukum adat ya, gitu, adalah harta waris. Nah, pembagiannya itu 50% itu untuk si janda, yang 50%-nya itu adalah waris gitu kan, dibagikan warisnya. Ini kalau dalam perdata agama ya, gitu. Untuk anak-anak. Nah, tapi bapaknya itu bilang nggak usah dibagiin dulu gitu kan. Tapi kan wasiat kan juga kan ada syarat-syaratnya kan. Wasiat ada syarat-syaratnya. Kalau berdasarkan hukum perdata agama, wasiat seperti itu ya belum bisa, gitu, tidak bisa. Minimal 1/3 harta gitu. Itu pun kepada orang yang mendapatkan hak waris, yaitu ibu kan dapat hak waris kan. Alasannya tidak dibagikan dulunya apa? Kenapa? Gitu. Kalau misalnya nanti setelah si ibu meninggal, ini pembagian warisnya ada lagi seharusnya gitu. Nah, jadi itu boleh aja kalau misalnya sama bapaknya tadi dibilang gak usah dibagiin dulu, kamu simpen dulu aja hartanya gitu. Simpan sama ibunya. Tapi anak-anaknya Bu, dibagiin Bu, hartanya nih butuh gini. Tapi kata bapak enggak gitu, nggak boleh. Konflik lah di situ. Ibu tetap kekeh nggak mau bagiin, anak tetap kekeh minta dibagiin. Musyawarah tidak tercapai, akhirnya anak datang ke pengadilan agama. Nah itu bisa, boleh. Jadi kan si anak ini melakukan gugatan. Gugatan itu kan salah satunya karena harta warisan dikuasai oleh salah seorang ahli waris, yaitu misalnya dalam hal ini ibu gitu. Ibu tidak membagikan ahli waris, tidak mau membagikan harta warisan. Kemudian si ibu alasannya, saya diwasiatkan sama suami saya nggak boleh dibagiin, gini gitu. Nah, hakim belum tentu bisa nerima gitu. Apa bukti wasiatnya? Gitu. Saksinya ada tidak? Terus itu wasiatnya kan lebih dari 1/3. Itu sebenarnya sudah menjadi haknya anak-anak di situ. Harusnya dibagikan. Itu kalau saya jadi hakimnya, itu otomatis ibunya kalah karena emang sudah seharusnya itu dibagikan. Gitu, itu sudah menjadi hak anak-anak. Nah, akan tetapi nanti ketika si ibunya meninggal, ibunya itu kan pasti punya harta lagi. Itu nanti dibagikan lagi hartanya. Gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak sepakat,
oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibagikan dulu Bu gitu, disimpan sama ibu dulu, kita belum butuh apa gimana, anak-anak setuju ya itu nggak apa-apa. Gitu. Mau tanya Bu, berarti nggak secara hukum, tapi secara moral tuh si anak aneh Bu, nggak apa namanya membangkang sama orang tua nggak Bu kalau kayak gitu? Bangkang atau enggak ya? Kalau menurut saya sebenarnya kan itu sudah apa yang sudah menjadi haknya anak itu ya, dia menuntut haknya itu ya boleh saja, tapi emang perkara waris itu kan sensitif, ya kan? Nah seharusnya makanya di sini sebagai orang tua itu harus diskusi dulu, kira-kira apa namanya kalau hartanya dibagikan seperti ini, seperti yang tadi Mbak Aditya Putri bilang, disimpan di ibunya itu akan terjadi konflik atau tidak. Harusnya itu sudah dipertimbangkan dulu, karena ya itu tadi warisan itu sensitif banget, itu bisa memecah belah keluarga dan lain-lain sebagainya. Gitu, itu seharusnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Tapi ya memang itu haknya si anak, gitu, secara hak. Tapi ya secara moral ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa itu apa namanya gimana ya itu tadi harusnya orang tuanya terlebih dahulu mendiskusikan dulu gitu agar tidak terjadi konflik. Itu ya Mas Faisal Hamdi. Iya Bu. Lanjut ya. Ada lagi? Mau tanya Bu. Siapa? Andrian Bayu. Seumpama kan ada bapak sama ibu terus punya anak, terus setelah itu anaknya itu dari kecil belum tahu apa-apa, bapaknya itu udah tinggalin anaknya, terus berpuluh-puluh tahun nggak nafkain, yang menafkain ibunya, terus berpuluh-puluh tahun ternyata dia tanpa kabar, tanpa ada apa-apa, dia udah nikah di lain kota lah kayak kasarannya. Di lain kota nikah lagi lah. Terus berapa tahun lagi dia balik lagi setelah anaknya ini udah punya suami. Gitu. Anak yang ditinggal itu loh Bu, masih bayi itu. Udah punya suami. Balik lagi ketika udah punya suami, udah punya anak. Terus itu gimana ya Bu anunya? Apanya? Dalam adat Jawanya itu gimana itu? Seperti itu. Apanya Mas? Warisnya atau apanya? Warisnya. Ini curhat atau Mas? Curhat? Ya dianggapnya curhat ya. Berarti. Nanti kita buka sesi Enggak, curhat. ini ada ya. cerita Bu dari temen gitu loh Bu. Oke. Ini panjang sebenarnya, nanti ke perkawinan gitu ya. Apa kita coba sedikit ya. Kalau suami itu sudah bapak itu sudah sudah pergi bertahun-tahun gitu ya. Itu kan pertama tidak ada kabar sudah puluhan tahun, itu kan si istri sudah bisa mengajukan gugatan cerai. Berarti kewarisannya itu gugatan cerai gitu ya, berarti antara si suami sama si istri ini sudah bercerai dengan alasan suaminya itu sudah gaib, sudah nggak ada gitu, sudah meninggalkan dia berpuluh tahun, tidak menafkahi dan lain-lain. Nah berarti sudah putus hubungan antar suami dan istri ini kan, ya suaminya menikah lagi itu silahkan gitu, itu nggak apa-apa. Si istrinya itu menikah lagi, kalau misalnya sudah ada putusan pengadilan itu juga nggak apa-apa. Gimana Mas? Gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Cuman ya itu tadi, istri itu tidak bisa karena istri tidak punya hak untuk menjatuhkan talak. Yang menjatuhkan talak itu kan suami, makanya istri itu hanya bisa melakukannya dengan cara pergi ke pengadilan. Gitu ya. Kemudian pengadilan lah yang memutus mereka sudah bercerai. Nah, terus keluarnya gimana? Ketika si bapak ini balik lagi ke si anak, nah hubungan bapak dan anak ini kan masih ada, ya kan? Masih berjalan, masih tetap ada, nggak putus meskipun dengan putusnya hubungan antara ibu dan bapaknya.
si anak ini masih tetap saling mewarisi sama si bapaknya gitu. Meskipun ya bapaknya tadi udah pergi meninggalkan dia, terus apa namanya sudah nikah lagi, tapi kan hubungan anak sama bapak ini masih tetap ada, masih tetap tidak terputus gitu. Jadi mereka masih tetap bisa saling mewarisi. Itu ya Mas. Gimana? Panjang masih panjang cerita. Gimana Mas Andrian? Lah anu Bu. Lah setelah itu kan ada furuk. Istrinya meninggal dari ibu yang ditinggal itu. Meninggal. Istrinya meninggal dari mana? Yang itu loh Bu, yang ditinggal itu loh. Istrinya meninggal. Furuk kan. Meninggal. Punya anak udah nikah lagi. Udah punya anak 2 baru balik lagi. Maksudnya balik itu ngajak rujukan gitu loh Bu. Oh, rujuk. Ngajak rujuk. Terus tapi habis itu meninggal. Tapi terus rujuk enggak? sekarang punya istri lagi gitu. Complicated ya. Keren cerita nih. Oke. Keren apa Bu? Kayak gitu ya. Kalau misalnya dia sudah bercerai, itu sudah tidak bisa dapat lagi. Halo. Nah, tapi kalau jadi dengan konfliknya ribet Bu. Iya, tapi kalau misalnya mereka balik lagi berarti bisa mewarisi lagi gitu intinya. Itu ya. Nanti saya buka di pertemuan terakhir. Boleh yang mau tanya-tanya, yang mau konsultasi, yang mau curhat-curhat juga boleh. Atau nanti satu sesi itu juga boleh. Gitu ya. Lanjut ya, masih banyak. Masuk ke sistem kewarisan masyarakat adat Batak Toba, patrilineal. Jadi di masyarakat adat Batak Toba itu sistem perkawinannya itu ada sistem perkawinan jujur. Jadi laki-laki itu membayar sejumlah uang ke pihak perempuan, karena pihak perempuannya itu nanti akan dimasukkan ke klan suaminya gitu. Jadi nanti dapat marga dari suaminya si istrinya ini gitu. Jadi makanya tadi sistem perkawinannya masih dengan perkawinan jujur gitu ya, dengan membayar beberapa gitu tergantung kesepakatan gitu. Nah, itu nanti pihak laki-laki yang membayar ke pihak perempuan. Kemudian nanti pihak istrinya ini mendapat klan dari suaminya karena tadi sudah dibayar itu tadi ya. Nah, selain itu dengan adanya perkawinan jujur ini, anak-anak yang lahir, nah itu juga nanti dapat marga dari ayahnya juga, gitu. Nah makanya pada masyarakat patrilineal, adat Batak Toba itu kan patrilineal, kedudukan laki-laki itu lebih menonjol dan lebih berpengaruh daripada kedudukan wanita, termasuk juga dalam hal waris. Nah, faktor-faktornya ini ya, dari silsilah kekeluargaan, mereka menarik garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah gitu. Terus anak-anaknya juga marganya menggunakan marga dari ayah. Terus perempuan itu tidak bisa mewakili orang tua sebab dia masuk anggota keluarga suaminya. Terus laki-laki itu dianggap keluarga sebagai orang tua atau ibu. Gitu. Itu faktor-faktornya. Terus sistem kewarisan adat Batak Toba individual. Jadi ada juga harta warisan itu dibagikan langsung kepada masing-masing ahli waris. Terus mayorat laki-laki. Jadi nanti yang memegang harta warisan itu adalah anak laki-laki yang paling tua. Gitu, itu mayorat laki-laki. Atau juga bisa juga minorat laki-laki. Hartanya itu dikuasai oleh anak laki-laki bungsu. Misalnya karena anak laki-laki bungsu ini yang paling lama tinggal di rumah si pewaris gitu ya, karena dia yang paling lama tinggal di situ, kakak-kakaknya mungkin juga sudah punya rumah masing-masing. Nah, jadi
rumah itu dikuasai sepenuhnya oleh anak laki-laki bungsu. Nah, itu sistem kewarisan minorat laki-laki. Anak bungsu yang menguasai harta warisan. Gitu. Lanjut. Nah, ini kelompok-kelompok keutamaannya. Ini juga yang ditanyakan kemarin sama teman-teman, ada yang menanyakan, Bu, kalau misalnya anaknya nggak ada, dia nggak punya anak, gimana nanti hartanya nggak punya anak laki-laki, hartanya nanti gimana, Bu? Gitu ya. Nah, ini ada kelompok keutamaannya di sini. Nah, mereka yang melakukan perkawinan jujur, yang sudah saya jelaskan tadi, maka yang menjadi ahli warisnya itu yang pertama adalah anak laki-laki berserta keturunan yang laki-laki. Kalau anak nggak punya anak laki-laki sama cucu laki-lakinya itu. Nah, kalau misalnya dia nggak punya anak laki-laki sama sekali, maka warisannya itu jatuh ke ayahnya, ayah pewaris. Ayahnya nggak ada juga, maka hartanya itu jatuh ke saudara laki-laki berserta keturunan yang laki-laki. Saudara laki-lakinya si pewaris. Gitu. Kalau saudara laki-lakinya nggak ada, maka jatuhnya ke kakek. Kalau kakek tidak ada, maka jatuhnya ke paman dari garis ayah beserta keturunannya. Itu ya, terjawab ya. Jadi yang kemarin tanya, ini susunan kelompok keutamaan masyarakat waris bagi masyarakat adat Batak Toba gitu. Nah, kedudukan perempuannya gimana? Itu tadi ya. Konsekuensi dari perkawinan jujur itu banyak ya. Jadi ketika misalnya si suaminya meninggal itu, istri itu yang menjadi janda itu bisa tetap tinggal di rumah suaminya atau juga bisa dia bisa meneruskan harta peninggalan suaminya. Tapi istri ini cuman punya hak pakai atas harta peninggalan tersebut. Bukan dikasih ya, jadi istri nggak punya hak waris. Istrinya ini hanya bisa, misalnya suaminya meninggal, istri bisa tetap tinggal di tempat kediaman suami, bisa merawat harta suami, tapi dia cuma punya hak pakai aja. Nah, kalau misalnya ahli warisnya itu mau menggunakan harta tersebut, nah si janda ini ya harus pergi gitu dari tempat tersebut. Nah, ini kasihannya di situ ya. Nah, terus kalau misalnya ini ya tadi janda cerai karena kematian suaminya, punya dua pilihan. Yang pertama itu dia bisa tetap tinggal di bawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi ya. Saya jangan menikah lagi gitu ya. Atau dia pulang ke kerabatnya, ke keluarganya gitu. Tapi harus mengembalikan uang perkawinan yang tadi sudah dibayarkan itu dibalikin. Nah, kemudian jumlahnya itu bisa dimusyawarahkan. Gitu. Kemudian karena mereka di situ sudah merasa bahwasannya kayak terjadi diskriminasi gitu ya. Karena tadi kan yang mendapatkan harta itu anak laki-laki paling tua atau bisa jadi si bungsu. Nah, kalau ada anak laki-laki yang di tengah-tengah itu gimana? Kan kasihan. Dia juga terkena diskriminasi. Begitu juga yang perempuan, anak-anak yang perempuan. Nah, itu. Nah, makanya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba dalam usaha menyeimbangkan rasa keadilan. Yang pertama, adanya harta kasih sayang yang kemarin saya bilang. Jadi untuk anak-anak perempuan itu biasanya kalau mereka menikah itu dikasih tanah. Begitu juga cucu pertama yang dilahirkan oleh anak perempuan tersebut biasanya dikasih tanah, dikasih atau harta gitu ya oleh orang tuanya. Bisa juga dengan model hibah ini. Nah, itu biasanya sebelum orang tuanya meninggal, jadi udahlah dikasih-kasih dulu hartanya ke perempuan, dapat ini gitu kan bagian, anak tengah-tengah, anak laki-laki tengah-tengah dapat bagian gitu kan. Mereka dibagi sama rata tanpa membedakan jenis kelamin gitu. Itu juga mereka melakukan hal ini. Gitu. Agar nanti ketika si pewaris meninggal itu tidak terjadi konflik, karena pasti dengan pembagian harta waris seperti yang mereka praktekkan itu pasti bakal banyak konflik ya.
Masa yang dapat warisan cuma anak laki-laki paling tua aja gitu misalnya. Terus yang lain juga anak nggak dapat apa-apa. Nah itu pasti terjadi konflik di situ. Nah kan untuk menghindari itu tadi mereka melakukan dua cara. Bisa dengan adanya memberi harta kasih sayang, bisa juga dengan hibah. Nah penyelesaian sengketanya gimana? Sama ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada masyarakat adat Jawa, mereka biasanya negosiasi, mediasi, musyawarah secara adat gitu, dihadiri oleh anak tertua laki-laki atau saudara laki-laki atau oleh kepala suku gitu ya, atau oleh juru bicara. Nah gitu, mereka menunjuk juru bicara gitu, itu bisa. Kalau misalnya negosiasi atau mediasi ini tidak berhasil, langkah terakhir itu yaitu melalui proses pengadilan negeri, pengadilan gitu ya. Nah ini, karena biasanya kalau di sini, kalau mereka masuk ke pengadilan, maka semuanya pasti bakal dapat gitu. Ini biasanya jadi pilihan terakhir. Oke, langsung ya ke Minangkabau dulu, nanti baru boleh ada pertanyaan, karena jamnya sudah jam 10:30. Nah ini, Minangkabau itu sistem kewarisannya matrilineal dari garis keturunan ibu. Ibunya itu disebut Bundo Kanduang. Bundo Kanduang. Nah, mama itu bukan ibu ya. Mama itu adalah laki-laki atau bapak. Itu sebutnya mama. Nah, mama itu dia juga meskipun di sini yang garis keturunan berdasarkan garis ibu, tapi bukan berarti laki-laki di sini tuh dikesampingkan. Itu enggak ya. Mama itu juga dia punya peran penting. Segala keputusan mengenai harta pusaka itu juga harus berdasarkan persetujuan mama. Mama ini dia itu sebagai kepala waris gitu. Nah, ini asas-asas waris masyarakat adat, asas unilateral, hak mewarisinya didasarkan hanya pada satu garis kekeluargaan yaitu garis ibu. Harta warisan adalah harta pusaka yang diturunkan dari nenek moyang melalui garis ibu, diturunkan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Asas kolektif, harta pusakanya itu diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya pada masing-masing. Yang dapat dibagikan hanya penggunaannya saja. Jadi misalnya harta pusaka tingginya itu adalah lahan sawah. Ini sawah ini untuk anak perempuan yang semua anak perempuannya. Nah, itu yang mendapatkan hak warisnya itu, tapi mereka itu tidak boleh ngejual. Hanya nanti bisa memanfaatkan. Gitu juga yang laki-laki mereka bisa memanfaatkannya. Kemudian ada asas keutamaan. Itu tadi asas saling menutupi ya. Kalau golongan pertama nggak ada, maka yang dapat golongan kedua. Kalau golongan pertama ada, golongan kedua tidak mendapatkan waris dan seterusnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan kemarin, setelah masuknya Islam itu akhirnya ada perubahan sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau. Yang mana klasifikasi harta dibagi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, gitu ya. Nah, harta pusaka tingginya nih berupa rumah gadang, sawah, ladang, kolam atau tambak. Nah, tapi harta pusakanya ini nggak bisa dibagi, tapi dimanfaatkan secara bergantian. Terus juga tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan. Dan dikelola oleh mama kepala waris. Itu tadi ya, bapak. Bapak itu yang mengelola. Gitu. Kaum laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi. Kemudian harta pusaka rendah itu didapat dari hasil kerja atau hasil suami dan istri semasa hidupnya. Bisa berubah menjadi harta pusaka tinggi jika para ahli waris tidak menjualnya. Misalnya harta pusaka rendah itu ada tanah, ada rumah gitu ya. Itu bukan dari harta pusaka tinggi tapi dari hasil kerjanya suami istri ini semasa hidupnya. Kemudian dibagi-bagi ke anaknya, tapi sama anaknya itu nggak dibagi, nggak dimanfaatkan, nggak dijual, nggak digadaikan, diturunkan ke anaknya, diturunkan lagi, maka itu bisa jadi harta pusaka tinggi. Dibagikan kepada anak laki-laki maupun perempuan yang dibagi secara hukum waris Islam. Gitu.
Menurut adat dengan sistem kewarisan kolektif, nah ini yang jadi kewarisan itu kan kemenakan. Kemenakan itu anak ya. Mama itu bapak, kemenakan itu anak. Anaknya itu ada golongan-golongannya. Pertama, kemenakan bertali darah, maksudnya itu anak kandung. Kemenakan bertali adat, yaitu saudara sesuku. Dia masih satu suku, tapi si anaknya ini bernaung di bawah penghulu suku atau diurus sama keluarga mereka gitu. Ini juga bisa disebut kemenakan bertali adat. Nah, terus ada juga kemenakan bertali budi. Ada orang datang dari daerah lain, dari tempat lain gitu ya. Terus dia tuh diasuh sama keluarga mereka gitu ya. Nah, itu juga disebut kemenakan bertali budi atau kemenakan bertali emas. Nah, ini sama kayak anak angkat gitu ya. Diperoleh dengan jalan memberikan sejumlah uang. Jadi ada anak miskin, keluarga miskin akhirnya sama keluarga ini diasuh dengan cara memberikan sejumlah uang ke orang tuanya itu, yang orang tua yang tidak mampu, terus anaknya diasuh jadi kemenakan bertali emas. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada kemenakan bertali darah, maka yang mendapatkan waris itu kemenakan bertali adat. Kemenakan bertali darah nggak ada, bertali adat nggak ada, maka yang jadi ahli waris kemenakan bertali budi, gitu ke bawah seterusnya. Bila tidak ada sama sekali, anak-anak ini nggak ada nih, nggak punya semuanya, nggak punya anak bertali darah, budi, emas, semua nggak punya. Nah, atau itu disebutnya punah, mati punah gitu ya. Jadi harta pusakanya itu disebut harta gantung dan hartanya itu dikelola oleh suku mereka. Gitu. Pada prakteknya tadi kan harta pusaka rendah ini ya, harta pusaka rendah itu dibagi secara hukum Islam. Nah, itu tapi banyak juga yang tidak mempraktekannya, tapi membagikan harta pusaka rendah itu berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga gitu. Jadi nggak selalu dibagikan secara hukum Islam, tapi ada juga yang membagikannya secara musyawarah atau mufakat. Kalau misalnya terjadi sengketa, nah itu gimana? Itu sama ya. Untuk penyelesaian sengketa pusaka kewarisan berada di pemangku adat. Kalau ada sengketa, mereka datang ke pemangku adat. Nah, itu. Kemudian ada juga yang memilih menyelesaikan perkara warisnya ke pengadilan agama. Sama, kalau dari pemangku adat nggak puas, mereka akan lari ke pengadilan agama. Sama ya semuanya. Gitu. Oke, boleh yang mau tanya-tanya. Saya kasih waktu berapa ya? Ya, 5 menit boleh. Yang mau nanya silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mau saya tanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya tanya. Oke, ini bisa. Bu, saya mau bertanya. Ada yang tanya, Bu, di kolom chat. Ya, sebentar saya baca. Aduh, panjang sekali. Secara agama bagus menggunakan hukum waris versi agama atau adat. Sementara biasanya untuk pembagian harta waris lebih besar pihak laki-laki daripada perempuan, dan secara agama pun sama. Seorang anak perempuan menuntut setara. Perempuan tersebut menuntut kemana? Oke. Mas Jajang Nurzaman. Halo, Mas Jajang. Mas Jajang Nurzaman. Iya, Bu. Oke. Kamu orang Sumatera?
Atau orang Sunda? G. Apa? Orang apa? Sumatera, Bu. Sumatera. Sumatera. Oke. Cuman keturunan Sunda. Oh gitu. Jadi Sumatera atau Sunda? Dua-duanya. Oke. Itu ya tadi ya. Kalau misalnya ini kan mereka si anaknya ini kalau masalah dosa atau enggak gitu ya kan, kalau kita nggak wajib, nggak harus juga pakai apa namanya menggunakan hukum kalau kita di Indonesia gitu ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita punya banyak pilihan, kita mau pakai hukum yang mana, pakai hukum adat gitu, atau misalnya mau pakai hukum Islam. Nah tapi misalnya si anak itu nggak mau, nggak nerima gitu, ya itu silahkan aja mengajukan ke gugatan ke pengadilan agama gitu, misalnya sama orang tuanya sudah dibagi berdasarkan hukum Islam gitu kan, pembagiannya sudah, tapi si anak ini nggak terima, dia menggugat ke pengadilan agama misalnya, karena dia Islam ya, itu silahkan gitu, itu nggak apa-apa, boleh, dia punya hak itu. Tapi nanti belum tentu di pengadilan itu dia bisa memenangkan itu, karena di pengadilan pun karena di agama Islam cuma bisa larinya ke pengadilan agama, belum tentu dimenangkan juga gitu. Nah tapi kalau masalah dosa atau enggaknya itu bukan itu urusan Allah ya dosa atau enggak seperti itu gitu. Nah yang jelas dia punya hak untuk itu. Kalau dia merasa dirugikan, dia merasa tidak terima, itu biasa mengajukan ke pengadilan gitu. Gitu ya Mas. Iya, Bu. Siap. Hatur nuhun. Oh, sami-sami. Saya juga orang Sunda. Oke, ini melakukan perjanjian tentang warisan. Perjanjiannya berisi apakah si istri ini? Oke. Lam Alip Amyas. Hadir, Bu. Oke, gimana Mas? Ya, jadi tuh kalau andai kata sebelum nikah si suami ini membuat perjanjian kepada si istri, apabila dia selingkuh maka si istri tidak dapat kebagian warisnya gitu. Apakah boleh membuat perjanjian seperti itu? Nah, kalau dalam hukum perkawinan itu kan ada perjanjian pranikah gitu ya. Perjanjian yang dibuat sebelum menikah, bisa tentang pemisahan harta, tentang apa sebagainya gitu ya, tentang batasan-batasan antara suami dan istri gitu, itu nanti bisa membuat perjanjian pranikah. Nah, misalnya nanti si suaminya atau si istrinya ini selingkuh gitu, nanti kan bisa itu dijadikan bukti, itu boleh, itu bisa dijadikan bukti di pengadilan. Nah itu nanti apakah diterima atau enggaknya itu nanti tergantung keputusan hakim mau menerima atau tidak gitu ya, perjanjian pranikah seperti itu. Tapi itu bisa boleh juga apalagi sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nanti perjanjian perkawinan itu juga kan ada tahapan-tahapannya, bagaimana nanti prosesnya, dan itu diakui secara hukum perjanjian pranikah itu gitu ya Mas. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Nurjannah. Ya, Bu. Gimana? Ya, itu kan di dalam satu keluarga ada orang tua, tapi dia itu seorang istrinya dari dulu nggak bisa punya anak gitu loh, Bu. Nah, akhirnya dia ngadopsi dari panti asuhan. Nah, kemudian setelah beberapa tahun orang tuanya itu nyariin, Bu. Nah, tapi kan si ayahnya ini sudah meninggal. Nah, apakah anak yang tadi itu, yang diadopsi itu tadi dapat warisan dari orang tua yang mengadopsi atau tidak, Bu? Coba bisa diulangi gimana? Jadi ada orang tua, ada ibu dan ayah. Itu kan istrinya lama banget nggak punya anak. Akhirnya dia ngadopsi dari panti asuhan. Nah, terus setelah beberapa tahun itu orang tuanya yang kandung itu nyariin, Bu. Nah, terus kan mau diambil alih mungkin anaknya. Nah, tetapi pas beberapa tahun itu si ayahnya udah meninggal.
Nah, apakah anak-anak laki ini tadi dapat warisan dari orang tua yang mengadopsi atau tidak, Bu? Kalau dalam adat Batak. Oh, adat. Ya. Oh, ya itu tadi kalau adat kan bisa di anak angkat itu kan ada susunannya ya. Kalau masih ada anak bertali darah, anak-anak yang lainnya itu kan nanti kan terhalang. Gitu. Anak angkat itu di masyarakat adat Batak Toba itu posisinya terakhir. Gitu, golongan terakhir. Jadi dia akan tertutup kalau misalnya dia punya anak bertali suku atau bertali apa tadi itu kan bertali emas ya kalau adopsi, anak bertali suku atau bertali budi. Nah, itu dia akan terhalang. Tapi kalau misalnya dia nggak ada yang atas-atasnya itu nggak ada, maka dia bisa dapat. Tapi Bu itu yang ibu sama ayah mengadopsi itu anaknya kan ngambil ini toh Bu. Lah terus diambil alih sama orang tua yang kandungnya. Tapi orang tua kandungnya juga punya anaknya cuma ini aja Bu, nggak ada yang lain. Nah itu. Oh gitu. Jadi rebutan anak lagi gitu ya? Iya. Itu tadi kalau misalnya berarti hartanya itu tidak ada yang apa namanya ngelola, maka akan dikelola oleh siapa tadi sukunya gitu. Gitu ya. Jadi tergantung nanti si anaknya ini mau nggak jadi apa namanya mewarisi atau nanti kan jadi kan klannya kan ikut ke bapak yang adopsinya itu kan. Gitu kalau misalnya si anaknya milih untuk ikut sama orang tua aslinya ya berarti apa namanya nggak bisa gitu. Ya Mbak. Ya Bu, terima kasih. Bu izin bertanya. Oke. Mas Didik silahkan. Kan ini ada misal contoh, bapak saya itu umurnya 70 tahun. Oke, ini kisah pribadi toh? Enggak, Bu. Oh, enggak. Contoh, ya terus? Kan mau berangkat haji ke Tanah Suci. Nah, sebelum berangkat haji itu, bapak saya itu mewasiatkan kepada anak-anaknya harta, kekayaan keluarga. Udah dikasih gitu hartanya, udah dibagi-bagi? Belum, tapi di sini tuh saya sekeluarga 3 bersaudara dari 1 ibu. Tapi tanpa izin dari ibu saya itu istri pertama, bapak menikah lagi dengan istri yang kedua dan dikaruniai 2 orang anak. Jadi si bapaknya ini nikah lagi gitu tanpa izin dari istri. Ya. Terus nitipin harta. Pertanyaan saya itu bagaimana status dengan kedua saudara saya tapi beda ibu, apakah mereka bisa mendapatkan harta waris dari bapak saya? Terima kasih, Bu. Oke, ini sebenarnya banyak pertanyaan di luar hukum adat ya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba jawab. Sebentar, saya stop dulu.